Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke wah geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan bagaimana kondisi kehidupan yang akan dialami oleh pihak ketiga dalam waktu dekat ini? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali perihal dari kondisi kehidupan kamu di masa lalu, terutama dari perjalanan komitmen kamu, ternyata perjalanan komitmen kamu itu sudah membawa diri kamu terjebak dengan apa yang menjadi permainan yang dilakukan oleh manusia itu, agar diri kamu memberikan apa yang menjadi permintaan dia secara kepentingan dan secara kebutuhan. Saya yakin dan saya percaya
Secara cover, manusia itu memperlihatkan situasi dia bisa meyakinkan diri kamu. Tetapi ketika kamu mengetahui apa yang menjadi karakter yang dia berikan, itu seperti menyadarkan diri kamu bahwasannya manusia itu terlalu manipulatif, terlalu playing victim, dan terlalu toksik. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 7 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, sadar atau tidak sadar, manusia itu berpura-pura untuk menjalin yang namanya komitmen terhadap diri kamu. Sekalipun diri kamu mengatakan komitmen kamu sudah bersifat sakral, belum tentu kesakralan itu dia jalankan secara ketulusan. Kesakralan yang dia berikan terhadap diri kamu sehingga diri kamu percaya dari komitmen tersebut itu sudah membuktikan untuk saat ini diri kamu itu hanya dimanfaatkan, diri kamu itu hanya memberikan keuntungan, diri kamu itu hanya dijadikan sebagai opsi agar dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di luaran sana. Ini kartu yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara kelicikan, kartu yang berbicara secara kecurangan, kartu yang berbicara secara pengkhianatan, kartu yang berbicara di mana posisi diri kamu sudah terlalu banyak dimanfaatkan manusia tersebut. Pernah tidak kamu memainkan logika kamu perihal dari komitmen kamu? Pernah tidak kamu membandingkan apa yang menjadi karakter yang sudah kamu tuangkan dengan karakter yang dia tuangkan ketika ada komitmen? Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya ingin memberikan suatu sugesti agar pemikiran kamu bermain dengan apa yang menjadi perkataan saya tadi. Semua tergantung bagaimana pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang menjadi ucapan saya tadi. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya mencoba untuk mengkaitkan apa yang menjadi judul tersebut, kartu ini akan saya benarkan. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja pihak ketiga untuk ke depan atau dalam waktu dekat ini akan terjebak dengan apa yang menjadi permainan yang dia lakukan selama ini. Bisa saja permainan yang dilakukan oleh pihak ketiga di mana pihak ketiga ini sudah terlalu banyak memanipulatif berbagai orang termasuk dari diri kamu dan termasuk dari manusia yang meninggalkan diri kamu. Kemanipulatifan itulah yang akan membuat pihak ketiga menerima apa yang menjadi resikonya sendiri, kabar buruknya sendiri, dan dampak buruknya sendiri. Muncul kartu Four of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 4 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Seperti mendukung dari keluarnya kartu pertama. Bisa saja pihak ketiga akan menerima apa yang menjadi kondisi kehidupan secara pembawaan energi yang bersifat frustasi. Karena kefrustasian yang saya katakan ini diawali dari apa yang menjadi kemanipulatifan yang dimainkan oleh pihak ketiga demi kehidupan yang bersifat keuntungan. Muncul kartu The Empress,
yang dimana kemunculan kartu ini ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja pihak ketiga akan menerima kondisi kehidupan yang bersifat tercekik, bukan hanya tercekik, tetapi situasi yang mengategorikan ada ketakutan, ada kegelisahan, dan penuh dengan situasi kekhawatiran. Bukan hanya itu saja yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dengan keluarnya kartu The Empress, di sisi lain pun pihak ketiga sangat sulit untuk menghirup yang namanya udara segar agar pihak ketiga ada ketenangan. Muncul kartu The Devil yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Saya akan kembali untuk mengatakan bahwasannya pihak ketiga akan mendapatkan apa yang menjadi kondisi penyakit dari apa yang menjadi permainan secara kemanipulatifan dia. Kemanipulatifan yang selama ini dia lakukan, yang selama ini dia sembunyikan, kemanipulatifan itulah yang akan mengarahkan situasi kesehatan pihak ketiga mendapatkan apa yang menjadi karmanya sendiri. The Devil, lambang dari kata iblis. The Devil, lambang dari situasi yang bersifat negatif. The Devil, lambang dari suasana yang mengategorikan ada kabar buruk yang terjadi terhadap pihak ketiga. Muncul kartu Five of Cups yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja kemanipulatifan yang dimainkan oleh pihak ketiga, kemanipulatifan itulah gambaran di mana pihak ketiga mendapatkan apa yang menjadi tangisannya sendiri, kesedihannya sendiri, kekecewaannya sendiri, ketidakbahagiaannya sendiri, dan rasa penyesalan dia sendiri. Muncul kartu Nine of Swords yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja kondisi kehidupan pihak ketiga akan mendapatkan apa yang menjadi kondisi kesetresan, kedepresian, dan tercekik. Ini bisa saja pihak ketiga dari apa yang menjadi permainan kemanipulatifan dia, permainan itu akan memberikan situasi di mana pihak ketiga benar-benar bersifat terancam. Muncul kartu Five of Swords yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 5 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja pihak ketiga akan menerima apa yang menjadi kesialannya sendiri. Bisa saja pihak ketiga ini akan mendapatkan apa yang menjadi kesialannya sendiri. Kalaupun saya mengatakan dari sisi yang lain, ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu pertama, tetapi lagi-lagi saya akan mengatakan kemanipulatifan yang dia lakukan itu adalah kemanipulatifan agar pihak ketiga dihadapkan dengan berbagai permasalahan, konflik, dan pertengkaran. Muncul kartu Nine of Cups
yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 9 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Akan ada kesengsaraan yang akan benar-benar didapatkan oleh pihak ketiga dalam waktu dekat ini. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.